Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Brina Pratiwi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saya dari lokal 1C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karangan. Karangan adalah suatu karya tulis yang berisi tentang kegiatan seseorang yang mana dibuat untuk mengungkapkan gagasan dan penyampaian melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Dan selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis karangan. Karangan itu terdapat 5 jenis, antara lain 1. Narasi, 2. Argumentasi, 3. Persuasi, 4. Eksposisi, dan 5. Deskripsi. Kita memasuki yang pertama, yaitu karangan narasi. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Dan ini adalah contohnya. Contoh narasi. Sebenarnya belajar tak harus di sekolah, namun pada sekarang baik orang tua maupun anak-anak telah mempunyai mindset bahwa belajar ya dari sekolah. Belajar otodidak membuktikan kemampuan seseorang anak akan lebih meningkat diambil dari hasil sebuah penelitian. Seseorang akan belajar sesuai dengan visi misi yang ia ciptakan dan mengatur apa yang mereka ingin capai. Dengan ini banyak sekali pembelajaran yang mereka dapat, seperti bagaimana mengatur waktu, memasang target, dan memecahkan masalah sendiri. Dan yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah suatu teks atau paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Contoh argumentasi: merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Itulah peringatan yang ada pada bungkus rokok, dan para perokok tidak terpengaruh dengan adanya peringatan tersebut. Padahal dari penyakit di atas mengefek pada kematian. Memang efek kematian disebabkan oleh rokok tidak bisa dirasakan langsung oleh perokok, melainkan butuh waktu yang lama. Menurut Dr. Arya Nugraha, asap yang dihisap oleh perokok akan menggerogoti organ pernapasan mereka seperti paru-paru, tenggorokan, dan lain-lain. Penyebab rokok sangat berbahaya adalah di dalam setiap batang rokok terdapat bahan kimia seperti tar dan nikotin, yang mana zat tersebut sangat berbahaya. Oleh karena itulah perokok dapat menyebabkan kematian, karena rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang bisa mematikan para perokok. Yang ketiga, persuasi. Persuasi atau disebut juga persuasif adalah suatu teks yang berisi ajakan atau mengajak, menyuruh, dan membujuk pembaca untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Contoh persuasi, pemerintah telah mengeluarkan namanya Kartu KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Kartu ini diberikan untuk anak yang kurang mampu, yang bertujuan agar anak-anak Indonesia yang keterbatasan ekonomi dapat melanjutkan pendidikan yang awalnya terasa berat bagi keluarga mereka karena biaya sekolah seperti buku, tas, sepatu, dan seragam dapat teratasi dengan adanya KIP ini. Jadi seharusnya yang mendapatkan KIP ini bisa sekolah dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar dan belajar dengan giat. Dan yang keempat adalah eksposisi. Eksposisi adalah tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan, memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Eksposisi ini salah satu jenis pengembangan paragraf. Eksposisi ini biasanya ada di koran ataupun di petunjuk penggunaan. Ini adalah contoh eksposisi. Orang yang mudah lupa karena ia tidak melatih otaknya untuk mengingat. Namun ketika orang yang berlatih untuk mengingat, maka dia akan ingat. Biasanya orang jika melihat wajah mereka mudah mengenali. Namun jika menghafal nama mereka pasti lupa. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia mudah mengingat karena pengalamannya melihat. Semua pasti merasakan hal yang sama, bukan hanya argumen saja. Daya ingat mengenai mata atau alat indera penglihatan lebih merekam daripada suatu hal yang dihafalkan, karena jika dihafal akan mudah lupa, namun jika dipahami akan selalu ingat. Dan yang terakhir, nomor 5, karangan deskripsi. Deskripsi adalah teks atau tulisan yang berisi penjelasan objek,
seperti keadaan, benda, ataupun lokasi agar seolah-olah pembaca ikut merasakan, mengalami, dan melihat sendiri kejadian itu. Contoh deskripsi. Angin bersemilir meniup dan menggugurkan daun kering. Aku duduk di gubuk peristirahatan, berteduh dari teriknya matahari sambil melihat hamparan padi yang mulai menguning, menunduk selaras dengan yang lainnya. Lapar dan haus yang kini sedang aku rasakan karena terlalu asik bekerja sampai lupa waktu. Ya, seharusnya aku sudah pulang, menikmati enaknya nasi hangat dengan lauk gulai, nangka, dan ikan asin. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang karangan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.